Hari itu, matahari bersinar ramah di langit kota kecil tempat Rina dan Andi memulai kehidupan baru mereka. Pernikahan sederhana yang digelar di rumah kontrakan mungil menjadi tanda awal perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiasan berlebihan. Hanya tenda biru yang disewa seadanya, kursi plastik berjejer, serta suguhan makanan hasil gotong royong keluarga dan tetangga. Namun bagi Rina, kebahagiaan itu terasa begitu nyata. Ia tidak pernah bermimpi menjadi ratu sehari dalam pesta besar. Yang ia dambakan hanyalah kehidupan rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang. Rina, seorang perempuan sederhana, terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang guru honorer, ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Hidup pas-pasan membuatnya terbiasa menahan keinginan. Tetapi justru dari kesederhanaan itu, ia belajar menghargai hal-hal kecil. Baginya, bisa membangun rumah tangga dengan pria yang ia cintai, sudah merupakan karunia yang lebih besar dari segala perhiasan dunia. Andi, suaminya, adalah sosok pekerja keras. Ia bekerja di sebuah bengkel sepeda motor, tangan selalu berlumuran oli, namun senyumnya tidak pernah hilang. Itulah yang membuat Rina jatuh hati. Ketulusan, bukan kekayaan. Namun kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua orang. Sejak awal, Bu Ratna, ibu Andi, menunjukkan wajah yang tidak ramah. Tatapannya dingin, bibirnya sering mencibir. Rina tahu, ia tidak disambut hangat oleh mertua. Bahkan sebelum akad nikah, sudah ada bisik-bisik yang ia dengar dari tetangga. Katanya Bu Ratna kecewa karena Andi menikahi perempuan biasa-biasa saja. Bu Ratna ingin menantu yang lebih berkelas. Setidaknya pegawai negeri, atau anak pengusaha. Bukan anak guru honorer yang tinggal di gang sempit. Andi berusaha menenangkan Rina. Sudahlah, Rin. Lama-lama ibu juga akan menerima kamu. Yang penting kita jalani dulu hidup kita, ucapnya suatu malam ketika mereka baru seminggu menikah. Rina mengangguk, meski hatinya masih diliputi resah. Ia tidak ingin memulai rumah tangga dengan luka. Ia ingin percaya bahwa waktu bisa mengubah segalanya. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan keceriaan sederhana. Pagi-pagi, Rina menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana atau tempe goreng hangat. Andi berangkat ke bengkel. Sementara Rina membereskan rumah kontrakan yang kecil tapi selalu ia jaga kebersihannya. Malamnya mereka duduk di teras, bercerita tentang hari masing-masing. Kadang listrik padam, mereka menyalakan lilin sambil tertawa kecil. Kita kayak orang pacaran aja ya, Rin, kata Andi sambil mengusap kepala istrinya. Rina tersenyum malu-malu. Itulah kebahagiaan yang ia bayangkan sebelum menikah. Namun, kehangatan itu tidak pernah lepas dari bayang-bayang Bu Ratna. Hampir setiap sore, Bu Ratna datang ke kontrakan mereka. Alasannya ingin melihat anak sulungnya, tetapi kehadirannya selalu diiringi komentar menusuk. Andi, kenapa rumahmu begini sempit? Kamu layak tinggal lebih baik kalau menikah sama anaknya Bu Sari itu. Loh, dia kan kerja di kantor kecamatan. Rina hanya diam, menunduk. Andi tersenyum kecut, pura-pura tidak mendengar. Tetapi hatinya sakit, karena tahu istrinya sedang dihina. Pernah suatu kali, saat Rina menyajikan teh manis untuk Bu Ratna, sang mertua malah berkomentar, tehnya kebanyakan gula, bikin diabetes nanti. Ketika Rina mencoba mengurangi gula di kunjungan berikutnya, Bu Ratna berkata, kok teh kayak air tawar begini? Kamu tuh nggak bisa apa-apa selain bikin Andi capek kerja. Kalimat itu menusuk dalam. Rina ingin membalas, tetapi ia ingat pesan almarhum ayahnya sebelum meninggal. Jangan pernah melawan orang tua, Rin. Sekalipun mereka menyakitimu, tetaplah hormati. Kata-kata itu selalu menjadi tameng kesabarannya. Rina sadar, ia sedang diuji. Ia yakin setiap rumah tangga punya rintangannya, dan untuknya, rintangan itu bernama Bu Ratna. Ia tidak ingin menuntut Andi agar melawan ibunya. Ia tahu betul, seorang anak tetap harus menghormati orang tua. Maka,
Jalan yang ia pilih adalah bertahan dengan sabar. Ia yakin, suatu hari Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Tetapi cobaan tidak berhenti di situ. Rina mulai mendengar desas-desus dari tetangga, bahwa Bu Ratna sering membicarakan dirinya di belakang. Katanya, Rina tidak pandai mengurus rumah, tidak pantas mendampingi Andi, bahkan tidak bisa memberikan kebanggaan apa-apa untuk keluarga. Rina hanya bisa menahan air mata di balik pintu rumahnya. Ia tidak ingin Andi terbebani dengan gosip itu. Maka ia simpan rapat-rapat luka hatinya. Meski begitu, Rina tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjahit baju tetangga. Dengan uang itu, ia membeli perabot kecil untuk mempercantik rumah kontrakan mereka. Ia ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak butuh banyak uang, hanya butuh niat dan kesungguhan. Saat ia menunjukkan gorden baru yang ia jahit sendiri, Andi memeluknya erat. "Terima kasih, Rin. Kamu bikin rumah ini terasa hangat sekali." Kalimat itu menjadi penghapus sementara dari segala luka yang ditorehkan mertua. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rina tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Ia melihat bagaimana tatapan Bu Ratna pada Tono, adik bungsu Andi. Tatapan itu penuh kasih, berbeda jauh dari tatapan yang ia terima. Tono selalu dipuji, meski ia sering menganggur, sering berganti pekerjaan, bahkan kerap menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Rina mulai merasakan sesuatu yang ganjil, seolah-olah apapun yang ia lakukan akan selalu salah, sementara apapun yang dilakukan Tono akan selalu benar. Meski demikian, Rina tetap berusaha menguatkan diri. Ia tidak ingin menyerah hanya karena cibiran dan ketidakadilan. Ia yakin, cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Maka, setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali alasan ia menikah dengan Andi, bukan untuk mendapat pujian, tetapi untuk membangun rumah tangga bersama orang yang ia cintai. Selama Andi ada di sisinya, ia percaya ia bisa bertahan. Malam itu, saat hujan turun deras di luar, Rina duduk di samping Andi yang tertidur lelap setelah seharian bekerja. Ia memandang wajah suaminya dengan penuh haru. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Berikan aku kekuatan untuk mencintai keluarganya seperti aku mencintai dia." Air matanya menetes, bercampur dengan doa. Itulah awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan. Perjalanan penuh ujian, tetapi juga penuh harapan. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai merasakan bahwa cobaan dalam rumah tangganya bukan sekadar omongan pedas sang mertua. Bu Ratna seakan tidak pernah kehabisan cara untuk merendahkan dirinya. Jika dulu hanya komentar kecil yang menyakitkan, kini berubah menjadi hasutan yang berbahaya. Rina sadar, ucapannya tidak hanya diarahkan padanya, tetapi juga ditanamkan perlahan ke telinga Andi. Suatu sore, ketika Andi baru pulang dari bengkel, Bu Ratna datang sambil membawa sebungkus makanan. Ia menaruhnya di meja makan, lalu menatap Andi dengan wajah dibuat seolah prihatin. "Andi, ibu lihat kamu makin kurus saja. Kamu ini kerja keras. Tapi istrimu apa bisa ngurus kamu dengan benar? Dulu waktu kamu belum nikah, badanmu nggak sekurus ini." Andi yang kelelahan hanya menghela napas. Rina tersenyum hambar, mencoba menutupi rasa sakit di hatinya. Fitnah demi fitnah mulai dilontarkan. Bu Ratna mengatakan pada Andi bahwa Rina boros, padahal Rina justru rajin menabung dari hasil menjahit. Katanya Rina tidak bisa memasak, padahal hampir setiap hari ia menyiapkan makan untuk suaminya. Lebih parah lagi, Bu Ratna menuduh Rina sering bersikap dingin pada keluarga besar Andi, seolah-olah tidak hormat. Padahal Rina selalu berusaha tersenyum meski hatinya terluka. Yang membuat Rina semakin terpojok adalah ketika Bu Ratna mulai membandingkannya dengan Tono, anak bungsunya yang ia sayangi berlebihan. "Andi, kamu lihat Tono itu. Dia masih muda, tapi pandai bergaul, punya banyak teman. Kalau Rina, diam saja di rumah, nggak bisa bikin kalian lebih maju. Kalau saja kamu nikah dengan menantu pilihan ibu, pasti keadaanmu beda sekarang."
Ucapan itu menusuk. Rina hanya bisa menunduk, sementara Andi tampak resah. Andi memang mencintai Rina, tapi ia juga anak yang sangat menghormati ibunya. Itulah kelemahan terbesar dalam rumah tangga mereka. Setiap kali Bu Ratna berbicara, Andi lebih memilih diam daripada membela istrinya. Diam yang bagi Andi berarti menjaga perasaan ibu, tetapi bagi Rina terasa seperti pengkhianatan kecil yang semakin lama semakin menyakitkan. Pada malam-malam tertentu, Andi mulai ikut mempertanyakan hal-hal kecil. "Rin, tadi ibu bilang kamu boros. Benar nggak sih? Uang belanja kemarin habis semua." Rina terkejut mendengarnya. Ia sudah mencatat setiap pengeluaran, bahkan berusaha menekan biaya. Namun tetap saja Andi bertanya dengan nada ragu. Rina mencoba menjelaskan dengan tenang. "Aku selalu catat semua, Mas. Kalau nggak percaya, besok aku tunjukkan bukunya." Andi hanya mengangguk, tapi sorot matanya penuh kebimbangan. Itulah yang membuat hati Rina makin pedih. Fitnah Bu Ratna tak berhenti sampai di situ. Ia mulai menyebarkan cerita ke keluarga besar, seolah-olah Rina tidak becus menjadi istri. Beberapa saudara Andi yang biasanya ramah, mulai bersikap dingin. Ada yang sengaja tidak menyapa, ada yang menatap sinis. Rina bisa merasakan perubahan itu, meski tidak ada yang berani bicara langsung. Semuanya bermula dari cerita yang disebar Bu Ratna. Tono, yang selalu dielu-elukan, justru hidup tanpa arah. Pekerjaannya tidak jelas, sering menganggur, dan lebih sering menghabiskan waktu nongkrong dengan teman-temannya. Namun, Bu Ratna selalu punya alasan untuk membelanya. Namanya juga anak muda, wajar mencari jati diri, katanya setiap kali ada yang menyinggung. Sedangkan Rina, sekecil apapun kesalahan, akan diperbesar seakan ia membawa bencana bagi keluarga. Rina sempat berharap Andi akan menyadari ketidakadilan itu. Namun kenyataannya, Andi semakin sering pulang dengan wajah murung. Ia mulai jarang bercanda, jarang mengajak Rina duduk di teras seperti dulu. Di dalam kepalanya, kata-kata ibunya terus bergema, menimbulkan keraguan terhadap istrinya. Rina merasakan jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Jarak itu bukan karena cinta memudar, tetapi karena racun fitnah yang setiap hari ditanamkan. Malam itu, Rina duduk sendiri di ruang tamu setelah Andi tertidur. Ia membuka buku catatan kecil berisi daftar belanja, pemasukan, dan tabungan kecil dari hasil menjahit. Ia menatap angka-angka itu sambil bergumam lirih. "Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kenapa selalu dianggap salah?" Air matanya jatuh ke halaman buku itu. Ia tidak tahu harus curhat pada siapa. Keluarganya jauh, dan ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Satu-satunya orang yang bisa ia harapkan hanyalah Andi. Tapi Andi sendiri mulai terpengaruh oleh ibunya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Ratna mulai terang-terangan menghasut Andi. "Nak, kalau kamu terus-terusan sama Rina, hidupmu nggak akan maju. Coba lihat Tono, masih bujang tapi sudah banyak kenalan penting. Kamu malah terbebani istri yang nggak bisa bantu apa-apa." Kata-kata itu membuat Andi termenung lama. Meski hatinya masih percaya pada istrinya, pikirannya goyah. Rina bisa merasakan perubahan itu dari caranya memandang. Pandangan yang dulu penuh kasih, kini sering diselimuti keraguan. Meski begitu, Rina tidak pernah marah. Ia memilih diam, karena ia tahu melawan hanya akan membuat keadaan semakin parah. Ia sadar, jika ia menanggapi ucapan Bu Ratna dengan emosi, Andi akan semakin bingung. Maka ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, menyiapkan makan, merawat rumah, dan menyambut suami pulang dengan senyum. Senyum yang kadang dipaksakan, tapi ia percaya suatu hari Andi akan mengerti. Namun, rasa sabar itu mulai diuji ketika Bu Ratna menuduh Rina hal yang lebih berat. Ia mengatakan pada Andi bahwa Rina tidak setia, bahwa Rina sering keluar rumah diam-diam tanpa alasan jelas. Padahal, Rina hanya pergi ke rumah tetangga untuk mengantar jahitan atau membeli kebutuhan dapur. Fitnah itu benar-benar membuat Andi gelisah. "Rin,
Ibu bilang kamu sering keluar. Benar nggak? Tanya Andi dengan nada curiga. Rina terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. Mas, aku keluar cuma untuk menjahit atau belanja. Kamu boleh tanya ke tetangga kalau nggak percaya. Andi tidak menjawab, hanya terdiam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada marah. Fitnah, perbandingan, dan adu domba itu perlahan mengguncang rumah tangga mereka. Rina merasa seperti berjalan di atas tali tipis, selalu salah di mata mertuanya, dan kini mulai salah di mata suaminya sendiri. Tetapi ia masih menggenggam satu keyakinan, bahwa kebenaran pada akhirnya akan terlihat. Entah kapan, entah bagaimana, ia hanya percaya bahwa ketulusan tidak akan selamanya ditutupi oleh kebohongan. Di tengah semua itu, Rina memilih berdoa setiap malam. Ia tidak meminta agar mertuanya berubah. Ia hanya memohon diberi kekuatan untuk tetap sabar. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci orang tua suamiku. Berikan aku hati yang kuat untuk mencintai, meski aku selalu disalahkan. Doa itu menjadi penguat, meski jalan yang ia lalui terasa semakin berat dan penuh duri. Hari-hari berikutnya bagi Rina ibarat berjalan di jalan setapak yang penuh duri. Setiap langkah terasa perih, namun ia tetap melangkah. Setelah berbagai fitnah dan adu domba dari Bu Ratna, ia semakin menguatkan tekad untuk bertahan dengan kesabaran. Ia yakin, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus menunjukkan ketulusan dan kasih sayang. Suatu pagi, saat Andi bersiap berangkat kerja, Rina menyiapkan bekal sederhana berisi nasi, tempe orek, dan sambal terasi. Ia tahu, masakannya tidak seberapa, tetapi ia ingin suaminya punya tenaga. Ketika Andi pamit, Rina tersenyum, meski semalam mereka sempat bersitegang karena ucapan Bu Ratna. Hati-hati di jalannya, Mas. Jangan lupa makan siang, ucap Rina pelan. Andi hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Rina menahan rasa sakit di dadanya, tapi ia tetap berusaha menjaga ketulusan. Ia tahu, cinta bukan sekadar kata-kata manis, tetapi juga kesabaran menghadapi badai. Setiap sore, Rina masih menyambut Bu Ratna ketika mertuanya datang. Meskipun hatinya sering bergetar cemas menunggu komentar pedas, ia tetap menuangkan teh hangat di cangkir kecil dan menyodorkannya dengan sopan. Bu Ratna masih sering mencibir, tetapi Rina tidak membalas. Dalam hati, ia selalu mengingat pesan ibunya, hormati orang yang lebih tua, Rin. Jangan biarkan kebencian merusak hatimu. Ada kalanya, Rina ingin sekali meluapkan semua isi hatinya. Ia ingin berkata pada Bu Ratna bahwa semua fitnah itu salah, bahwa dirinya tidak pernah berniat merugikan keluarga. Namun setiap kali ia hendak membuka mulut, suara hatinya menahan. Ia sadar, kata-kata tidak akan mudah mengubah hati yang sudah keras. Maka, yang ia pilih adalah tindakan nyata. Ia tetap rajin mengurus rumah, menabung, dan mendukung suaminya semampunya. Satu-satunya tempat Rina benar-benar meluapkan perasaan adalah sajadahnya. Hampir setiap malam, setelah Andi tertidur, ia bangun untuk berdoa. Dalam doa, ia menangis, memohon kekuatan. Ya Allah, jangan biarkan aku membalas kebencian dengan kebencian. Ajari aku untuk ikhlas, meski hatiku sakit, bisiknya lirih. Air mata yang jatuh di sajadah seakan menjadi saksi bisu atas perjuangannya. Waktu demi waktu, kesabaran Rina mulai terlihat oleh orang lain. Tetangga dekat mereka, Bu Sri, sering memperhatikan bagaimana Rina diperlakukan oleh mertuanya. Suatu sore, ketika mereka bertemu di warung, Bu Sri berkata, "Rin, aku salut sama kamu. Kalau aku yang diperlakukan begitu, mungkin aku sudah pulang ke rumah orang tuaku. Tapi kamu masih bertahan." Rina tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau aku pulang, Bu, siapa yang akan mendampingi suamiku? Aku menikah bukan untuk menyerah di tengah jalan." Kata-kata itu menjadi prinsip yang selalu ia genggam. Ia sadar, hidup berumah tangga bukan hanya tentang bahagia,
tetapi juga tentang kesetiaan menghadapi ujian. Setiap kali Bu Ratna melontarkan fitnah baru, Rina memilih menanggapi dengan diam dan senyum tipis. Senyum yang seringkali palsu, tapi penuh doa agar suatu hari hati mertuanya luluh. Andi sebenarnya melihat bagaimana istrinya bersabar. Meski kadang pikirannya terpengaruh ucapan ibunya, hatinya tetap tidak bisa memungkiri ketulusan Rina. Ada kalanya ia termenung melihat Rina yang diam-diam memperbaiki pakaian kerjanya yang robek, atau menyisihkan uang belanja untuk membeli obat sakit kepala bagi Bu Ratna. Dalam hati, Andi tahu Rina bukan seperti yang ibunya katakan. Namun ia masih terlalu takut untuk membela istrinya terang-terangan. Sabar Rina diuji lebih berat ketika suatu hari Bu Ratna marah besar di depan keluarga besar. Saat acara kumpul di rumah saudara, Bu Ratna dengan lantang mengatakan bahwa Rina hanyalah beban bagi Andi. Semua orang terdiam, sebagian menunduk tidak enak hati. Rina ingin sekali membela diri, tetapi ia menahan. Ia hanya menunduk, menelan air mata. Setelah acara selesai, ia tetap menyalami mertuanya dengan penuh hormat. Satu dua orang saudara sempat menepuk bahunya pelan, seolah memberi semangat. Dalam hati, Rina merasa sedikit terhibur karena ada yang melihat ketulusannya. Meski terus dihina, Rina tidak pernah mengurangi baktinya. Ia masih sering mengantar makanan ke rumah Bu Ratna ketika tahu mertuanya sedang tidak sehat. Ia juga mengajak Andi untuk lebih sering menjenguk ibunya. Meski setiap kali kunjungan itu justru berakhir dengan luka baru bagi dirinya. Baginya, kebencian tidak bisa dihapus dengan kebencian. Ia percaya hanya kebaikan yang bisa mengikis hati yang keras. Hari demi hari, Rina mulai terbiasa dengan rasa sakit yang ia alami. Bukan berarti ia kebal, tapi ia sudah menemukan cara untuk bertahan, menerima, bersabar, dan terus berbuat baik. Ia tahu suatu hari kebenaran akan terbuka, meski kini jalan masih gelap. Ia percaya, sekecil apapun kebaikan tidak akan sia-sia. Dalam kesendiriannya, Rina sering membayangkan andai suatu hari Bu Ratna bisa melihat semua pengorbanannya. Ia tidak berharap mendapat pujian, cukup sedikit penerimaan. Cukup sebuah senyum tulus dari mertua yang selama ini membencinya. Harapan kecil itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus bertahan. Kesabaran Rina bukan berarti ia tidak pernah merasa ingin menyerah. Ada kalanya ia berpikir untuk pulang ke rumah ibunya, melepaskan semua beban. Tetapi setiap kali bayangan itu muncul, ia teringat wajah Andi yang lelah sepulang kerja. Ia tahu, Andi membutuhkan dirinya. Ia tidak ingin menambah beban suaminya dengan kepergiannya. Itulah sebabnya, ia memilih bertahan. Kesabaran itu, tanpa Rina sadari, perlahan mulai menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya. Meski Bu Ratna masih keras kepala, tetangga dan keluarga mulai melihat siapa yang benar-benar tulus. Nama baik Rina yang sempat dicoreng, perlahan mendapat simpati. Namun bagi Rina, semua itu bukan tujuan utama. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap utuh. Dan ia percaya kesabaran adalah kunci. Dengan segala luka dan air mata, Rina terus melangkah. Ia tidak tahu kapan semua ini akan berakhir, tetapi ia yakin ujian ini tidak akan selamanya. Selama ia tetap berpegang pada ketulusan, ia percaya suatu hari akan datang saat di mana kebenaran terungkap. Hingga hari itu tiba, ia akan tetap sabar, meski harus menanggung hinaan yang tiada henti. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya memuncak ketika Bu Ratna jatuh sakit. Awalnya, sakit itu tampak ringan, sekadar batuk dan demam. Namun beberapa hari kemudian kondisinya semakin parah, membuat keluarga panik. Rina, meski sering dihina, tetap bergerak cepat. Ia mengantar Bu Ratna ke puskesmas, menyiapkan obat, bahkan menunggui malam demi malam tanpa tidur. Hatinya yang tulus menolak untuk membalas dendam, meski luka lama masih membekas. Ironisnya, Tono, anak bungsu kesayangan Bu Ratna, justru tidak terlihat batang hidungnya. Sejak ibunya jatuh sakit, Tono hanya sekali datang, itu pun sebentar, lalu pergi dengan alasan pekerjaan. Padahal,
Ia selama ini selalu dielu-elukan sebagai anak yang paling berbakti. Semua orang mulai bertanya-tanya, di manakah anak emas Bu Ratna ketika ibunya benar-benar membutuhkan? Andi mulai resah. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istrinya, yang selalu difitnah, justru berjuang tanpa pamrih merawat ibunya. Sementara Tono, yang selalu dibela, bahkan tidak peduli. Malam itu, setelah pulang kerja, Andi menemukan Rina sedang duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya letih, matanya sembab karena kurang tidur. "Rin, kamu nggak istirahat dulu? Aku bisa gantian jaga ibu," ucap Andi pelan. Rina menoleh, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mas. Aku kuat. Lagi pula, siapa lagi yang jaga kalau bukan kita?" Jawaban itu membuat dada Andi sesak. Ia teringat semua ucapan Bu Ratna yang menuduh Rina hanya ingin memanfaatkan keluarga. Namun kini, justru Rina yang paling setia berada di sisi ibunya. Sementara Tono yang dielu-elukan, bahkan tidak mengangkat telepon ketika Andi mencoba menghubunginya. Hari demi hari, kondisi Bu Ratna belum juga membaik. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat dan mengonsumsi makanan bergizi. Rina pun dengan telaten memasak bubur lembut, membuatkan jus buah, dan memastikan obat diminum tepat waktu. Ia bahkan rela bolak-balik ke apotek meski hujan turun deras. Semua itu dilakukannya tanpa mengeluh. Keluarga besar mulai melihat kenyataan yang selama ini tertutup. Saat beberapa kerabat datang menjenguk, mereka mendapati Rina yang sibuk mengurus Bu Ratna. "Kamu luar biasa, Rin," kata salah satu bibi. "Padahal ibu sering bicara macam-macam tentangmu, tapi kamu tetap setia merawatnya." Rina hanya tersenyum, menahan perasaan campur aduk dalam hatinya. Sementara itu, Bu Ratna mulai merasakan dilema. Dalam sakitnya, ia melihat jelas siapa yang benar-benar peduli padanya. Ada saat ketika ia terbangun di tengah malam, mendapati Rina tertidur di kursi dengan kepala bersandar di dinding, selimut tipis menutupi tubuhnya. Sesaat Bu Ratna terdiam, hatinya bergemuruh. Namun ego yang selama ini ia pelihara membuatnya enggan mengakui perasaan itu. Andi pun semakin gamang. Ia teringat masa-masa ketika ia membiarkan ibunya menuduh Rina macam-macam. Kini, kenyataan membuatnya mulai ragu pada kebenaran semua fitnah itu. "Apakah selama ini aku salah?" pikirnya dalam hati. Ia menyadari, kehadiran Rina justru membuat keluarganya lebih kuat, bukan sebaliknya. Konflik mencapai puncaknya ketika suatu hari kondisi Bu Ratna memburuk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Andi panik, begitu juga Rina. Mereka mengurus administrasi, mencari kamar rawat, dan bergantian menjaga. Di saat genting itu, Tono sama sekali tidak muncul. Padahal Andi sudah mengirim pesan berulang kali. "Aku sibuk, Bang. Urus saja dulu, nanti aku nyusul," jawab Tono singkat lewat ponsel. Namun hingga malam berganti pagi, ia tak kunjung datang. Di rumah sakit, Andi semakin tak kuasa menahan perasaannya. Ia melihat Rina setia menunggui ibunya, bahkan mengusap keringat Bu Ratna dengan penuh kasih. Saat itu, ia sadar, istrinya jauh lebih mulia daripada yang selama ini ibunya sangkakan. Dalam hati, Andi merasa bersalah karena sering membiarkan Rina menanggung luka sendirian. Ketika kerabat lain datang menjenguk, mereka juga mulai membandingkan Tono dengan Rina. Aneh ya, padahal Tono selalu dimanja, tapi waktu begini malah nggak ada. "Justru menantu yang sering disalahkan ini yang paling peduli," kata seorang paman pelan pada Andi. Ucapan itu menusuk hati Andi, sekaligus membuka matanya lebih lebar. Bu Ratna yang terbaring di ranjang rumah sakit pun perlahan merenungi semuanya. Di antara rasa sakitnya, ia mulai sadar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari darah daging sendiri, tetapi bisa lahir dari hati yang tulus. Namun harga dirinya masih menahan untuk mengucapkan terima kasih atau meminta maaf pada Rina. Rina sendiri tidak pernah berharap pujian. Ia hanya ingin melihat mertuanya sembuh. Bagi dirinya, merawat Bu Ratna adalah kewajiban sebagai menantu,
sekaligus bentuk pengabdian kepada suami. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia tetap memilih ikhlas. Ia yakin, suatu hari kebenaran akan tampak jelas, bahkan tanpa harus ia ucapkan. Hari-hari di rumah sakit menjadi saksi perubahan kecil dalam keluarga itu. Andi mulai lebih sering berada di sisi istrinya, membantu, dan tidak lagi membiarkan Rina berjuang sendirian. Ia mulai belajar melawan ketakutannya sendiri terhadap ibunya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan yang sempat goyah kembali tumbuh di antara mereka. Namun, krisis ini baru permulaan. Meskipun Bu Ratna mulai menyadari siapa yang benar-benar peduli, bayang-bayang masa lalu, fitnah, dan adu domba belum sepenuhnya hilang. Jalan menuju pemulihan keluarga masih panjang, penuh dengan ujian baru yang akan datang. Tapi untuk pertama kalinya, cahaya kecil tampak di ujung lorong yang gelap. Cahaya dari kesabaran dan ketulusan yang tak pernah padam. Malam itu, rumah sakit terasa lengang. Lampu-lampu di lorong menyala redup. Hanya terdengar langkah perawat yang sesekali lewat. Di dalam kamar rawat, Rina duduk di kursi plastik. Matanya berat karena kantuk. Namun setiap kali kepalanya hampir terjatuh, ia segera terbangun lagi. Di hadapannya, Bu Ratna terbaring lemah. Napasnya teratur tapi wajahnya pucat. Sesekali Bu Ratna membuka mata, dan yang pertama ia lihat adalah Rina yang setia menungguinya. "Rina!" Suara Bu Ratna serak, nyaris tak terdengar. Rina segera berdiri dan mendekat. "Iya, Bu. Ada yang sakit? Mau minum air?" tanyanya lembut. Bu Ratna menggeleng pelan. Ia menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Baru kali ini, ia merasakan betapa besar pengorbanan Rina. Hatinya yang keras mulai goyah. Ia teringat semua fitnah dan ucapan pedas yang pernah ia lontarkan. Namun perempuan muda ini tetap setia berada di sisinya, tanpa pernah mengeluh. Beberapa hari berikutnya, keadaan Bu Ratna berangsur-angsur membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, ia mulai bisa duduk dan berbicara lebih lancar. Dalam kesempatan itu, ia sering memperhatikan Rina yang sibuk mengurusinya. Kadang Rina menyuapi bubur dengan sabar. Kadang ia hanya duduk sambil membacakan doa dengan suara pelan. Semuanya dilakukan dengan ikhlas. Hati Bu Ratna terus digelayuti rasa bersalah. Malam-malam yang panjang membuatnya merenung. Mengapa aku tega memperlakukan Rina seburuk itu? Padahal dia yang paling peduli padaku sekarang. Gumamnya lirih ketika Andi sedang tertidur di sofa rumah sakit. Rina, yang kebetulan mendengar, hanya tersenyum samar. Ia tidak ingin menambah beban Bu Ratna dengan jawaban apapun. Perlahan-lahan, perubahan sikap Bu Ratna mulai terlihat. Ia tidak lagi sering mencibir atau mengomel. Setiap kali Rina datang membawakan makanan, ia menerimanya tanpa kata-kata tajam. Bahkan suatu sore, saat Rina pulang sebentar untuk menyiapkan pakaian, Bu Ratna berkata pada Andi, "Istrimu itu baik sekali. Aku malu sama dia." Kata-kata itu membuat Andi terkejut, sekaligus terharu. Ia tahu betapa kerasnya hati ibunya selama ini. Kesetiaan Rina benar-benar membuka mata Bu Ratna. Ia mulai sadar bahwa cinta dan kepedulian tidak selalu datang dari darah daging sendiri. Justru, dalam momen terlemah hidupnya, ia menemukan siapa yang benar-benar tulus. Rina, menantu yang dulu dianggap tidak pantas, ternyata memiliki hati yang lebih mulia dibandingkan anak kandungnya sendiri. Suatu malam, ketika hanya mereka berdua di kamar rumah sakit, Bu Ratna memanggil pelan, "Rina." Rina yang sedang merapikan selimut segera mendekat. "Iya, Bu. Ada apa?" Dengan suara bergetar, Bu Ratna berkata, "Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu salah menilaimu. Kamu yang paling sabar, paling setia. Ibu menyesal sudah sering menyakitimu." Air mata menetes di pipinya. Rina tercekat. Sejenak ia tak bisa berkata apa-apa. Namun kemudian ia menggenggam tangan Bu Ratna dengan hangat. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin melihat Ibu sehat.
Tangis Bu Ratna pecah. Untuk pertama kalinya, dinding kebencian yang selama ini ia bangun runtuh dengan sendirinya. Ia merasa lega bisa mengucapkan permintaan maaf yang telah lama tertahan. Sementara Rina, meski hatinya teriris oleh semua kenangan pahit, memilih untuk memaafkan sepenuhnya. Keesokan harinya, suasana di rumah sakit terasa berbeda. Bu Ratna terlihat lebih hangat. Ia mulai bisa bercanda kecil dengan Andi, bahkan sesekali tersenyum pada Rina. Perubahan ini tidak luput dari perhatian perawat yang menjaga. Ibu Ratna kelihatan lebih bahagia sekarang, komentar salah seorang perawat. Rina hanya tersenyum, tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Andi sendiri merasa beban berat di pundaknya berkurang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kesetiaan istrinya mampu meluluhkan hati ibunya. Dalam hati, ia berjanji tidak akan pernah lagi meragukan Rina. Baginya, ketulusan perempuan itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Ketika akhirnya Bu Ratna diperbolehkan pulang dari rumah sakit, keluarga besar menyambut dengan lega. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bu Ratna tidak lagi bersikap dingin pada Rina. Ia bahkan meminta Rina duduk di sampingnya saat makan bersama. Kerabat yang hadir pun merasa heran melihat perubahan itu. Sepertinya Bu Ratna sudah berubah ya, bisik seorang bibi pada yang lain. Di dalam hati, Bu Ratna tahu bahwa perubahan itu lahir dari kesetiaan Rina yang tak tergoyahkan. Ia merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan menantu yang selama ini ia sakiti. Meski belum bisa sepenuhnya menghapus luka lama, setidaknya ia sudah mulai belajar menerima dan menghargai. Bagi Rina, pengakuan Bu Ratna adalah hadiah terbesar. Ia tidak pernah mengharapkan harta atau pujian, cukup penerimaan tulus dari mertua yang dulu membencinya. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dan meski perjalanan keluarga mereka masih panjang, satu hal sudah jelas. Kesetiaan dan ketulusan mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru. Meski belum sempurna, hubungan Rina dan Bu Ratna kini lebih hangat. Ada senyum yang dulu tidak pernah ada sapaan yang lebih lembut, dan ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Semua itu lahir dari satu hal, kesetiaan yang membuka hati. Hari itu, suasana rumah terasa lebih hangat daripada biasanya. Bu Ratna yang baru pulih dari sakit duduk di ruang tamu, ditemani Rina yang membawakan teh hangat. Hatinya sudah mantap ingin meminta maaf dengan tulus. Ia memandang Rina, menahan haru yang mengalir di dadanya. Namun sebelum kata maaf itu terucap, pintu rumah diketuk keras. Beberapa orang asing masuk, wajah mereka penuh emosi. "Kami mencari Rina. Kapan kau bayar utangmu?" teriak salah seorang dengan nada marah. Rina terperanjat. "Utang? Saya tidak pernah berutang kepada kalian," jawabnya gemetar. Andi segera berdiri, melindungi istrinya. "Tunggu, ada apa ini sebenarnya?" Salah satu dari mereka mengeluarkan beberapa kertas bukti. Di situ tertulis nama Rina sebagai penanggung utang dalam jumlah besar. Semua mata langsung tertuju pada Rina. Bu Ratna pun terdiam, wajahnya kembali berubah dingin. "Benarkah ini, Rin? Kau tega menipu keluarga kami?" Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Rina menangis, tidak percaya dengan tuduhan itu. "Demi Allah, Bu, saya tidak pernah berutang seperti ini. Saya bahkan tidak tahu tentang dokumen ini." Ia bersimpuh, mencoba menjelaskan. Namun situasi semakin tegang. Di tengah kericuhan, seseorang akhirnya membuka kebenaran. Salah seorang penagih berkata, "Kalau begitu, mungkin kalian harus tanya pada Tono. Kami tahu yang berurusan dengan kami itu dia." Tapi semua dokumen ditulis atas nama Rina. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Nama Tono membuat semua orang terdiam. Perlahan, potongan-potongan kenyataan mulai tersusun. Ternyata, Tono telah memanfaatkan nama Rina untuk berutang besar, lalu menghilang tanpa jejak. Semua beban kini jatuh ke pundak Rina,
meski ia sama sekali tidak bersalah. Bu Ratna terperanjat. Hatinya berkecamuk antara rasa sakit dan penyesalan. Namun sebelum ia sempat berbicara, Andi berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia menatap ibunya dengan mata penuh ketegasan. "Ibu, cukup. Selama ini, Rina sudah banyak menanggung hinaan dan fitnah. Dan sekarang, dia lagi-lagi jadi korban karena perbuatan Tono. Saya tidak akan diam. Rina tidak bersalah." Kata-kata itu menggetarkan hati semua orang. Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, ada seseorang yang membelanya, berdiri di sisinya tanpa ragu. Bu Ratna pun tak kuasa menahan tangis. Ia sadar, selama ini ia membutakan diri. Menantu yang selalu ia hina justru adalah orang yang paling setia, sementara anak kandungnya sendiri telah menjerumuskan keluarga. Tangis pecah di ruang tamu itu. Bu Ratna menggenggam tangan Rina erat-erat. "Nak, maafkan ibu. Ibu buta selama ini. Kau yang paling tulus, paling sabar. Andai saja ibu lebih cepat menyadarinya." Rina hanya menggeleng, menahan air mata. "Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Yang penting, kita hadapi masalah ini bersama-sama." Di tengah ujian yang lebih berat daripada yang pernah dibayangkan, keluarga itu akhirnya menemukan kebenaran. Ketulusan dan kesabaran Rina bukan hanya meluluhkan hati mertuanya, tetapi juga menyatukan kembali keluarga yang hampir hancur. Dan dari situlah mereka belajar, kebenaran dan ketulusan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati jalan terjal penuh air mata.